Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik Di semuanya. rumah. Apa kabar? Shalom juga Mama Papa. Katia berharap kita semua sehat-sehat. Di sini ada Kak Yola. Kak Iya. Yola, apa kabarnya? Puji Tuhan sehat Katia. Katia gimana kabarnya? Oh, sehat juga. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau beribadah kembali. Kita mau ibadah apa Kak? Hari ini kan hari Jumat. Oh iya, kok bajunya baju warna hitam ya Kak? Kakak kenapa ini? Kita ada ibadah apa ya Kak hari ini ya? Iya, hari ini hari Jumat ya adik-adik ya. Kita mau beribadah. Ingat gak ini hari apa? Yaitu hari kematian Tuhan Yesus ya. Gitu ya Kak Tia ya. Tuhan Yesus disalib ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Sama-sama Kak Tia. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Adik-adik di rumah, kita bersama-sama berdoa ya. Ikuti Kak Tia. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini, hari Jumat Agung ini, kami anak-anakmu kelas Batita kembali mau beribadah. Berkati kami ya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana.
Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Suatu hari, ada pencurian bahan makanan di perkemahan tentara. Salah seorang prajurit pun melapor kepada atasan mereka. Lapor, Jenderal. Ada apa? Persediaan makanan telah dicuri. Apa? Kecurian lagi? Apa saja kerja kalian? Ini bukan yang pertama kali kita alami. Saya sudah bilang untuk memperketat penjagaan, kan? Kami sudah menutup semua pintu masuk dan keluar, Jenderal. Pasti pencurinya masih ada di sekitar perkemahan. Kalau begitu, geledah semua perkemahan. Seharusnya pencurinya tidak jauh dari sini, karena semua pintu gerbang sudah ditutup. Siap, Jenderal. Semua tentara menggeledah perkemahan tentara, dan akhirnya pencuri tertangkap dengan barang bukti. Kepala tentara pun menggelandang pencuri yang wajahnya ditutupi dengan kain ke hadapan sang raja. Ya Raja, belakangan ini persediaan makanan di perkemahan tentara selalu hilang. Setelah kami menggeledah semua perkemahan, ternyata salah satu tentara kami yang mencuri. Terima kasih atas laporannya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak cambuk 40 kali. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, si pencuri menjadi ketakutan dan memohon ampun. Ampuni saya, Raja. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya, Raja. Raja yang awalnya tidak mengenali sang pencuri karena wajah si pencuri ditutup, tetapi saat mendengar suara permohonan ampun sang pencuri, Raja merasa mengenali suara itu, lalu memerintahkan pengawal untuk membuka penutup wajah si pencuri. Buka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Raja ketika penutup wajah si pencuri dibuka. Ternyata dia adalah sahabat Pangeran Mahkota, anaknya Raja. Raja sudah menganggap sahabat Pangeran Mahkota itu seperti anaknya sendiri, dan ia juga sangat mengasihi sahabat anaknya itu. Hati Raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja juga yakin bahwa saat ini anaknya, sang Pangeran Mahkota, pasti juga merasakan kesedihan yang sama. Raja menjadi bingung, adik-adik. Bagaimana ia harus menjalankan hukumannya? Di tengah-tengah kebingungan sang raja, tiba-tiba putra mahkota menghadap raja. Ayah, izinkan saya memohon ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Anakku, ayah tahu dia sahabatmu dan kau sangat mengasihinya. Ayah pun sangat mengasihinya. Tapi anakku, jika ayah mengampuni seorang yang bersalah, maka itu berarti ayah adalah raja yang tidak adil. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu bahwa hukumannya adalah hukuman cambuk 40 kali? Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman itu akan dibatalkan. Sudah ayah katakan bahwa keadilan tetap harus dijalankan. Bagaimana mungkin ayah rela kau yang menggantikan hukumannya? Ayah, bukankah ayah juga mengasihi sahabatku seperti aku mengasihinya? Hanya ini satu-satunya jalan agar ia bebas dari hukuman dan keadilan juga tetap terlaksana. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku. Baiklah kalau begitu. Siapkan pelaksanaan hukuman cambuk. Adik-adik, sebelum pangeran menjalani hukuman, ia menemui sahabatnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku dan ayahku sangat mengasihimu dan tidak ingin kamu dihukum. Pangeran, ampuni aku. Setelah itu adik-adik, kepala tentara pun kemudian menyiapkan hukuman cambuk.
raja turun dari takhta untuk memeluk anak kesayangannya. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian sudah melihat sendiri tadi bagaimana dramanya. Raja yang adil tetap melaksanakan hukuman walaupun yang menggantikan hukuman adalah anak kesayangannya. Kenapa? Karena keadilan harus ditegakkan. Raja mengasihi si pencuri, anak juga mengasihi pencuri. Nah, satu-satunya jalan agar si pencuri tidak menjalankan hukuman adalah melalui pengorbanan si pangeran. Demikian juga dengan Allah kita, adik-adik. Allah kita adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum kita, tapi juga sekaligus Allah yang adil, harus menghukum kita. Orang yang berdosa, apa hukumannya? Maut, neraka. Nah, kalau kalian perhatikan, Allah yang mengasihi tidak ingin menghukum dan Allah yang adil harus menghukum, sepertinya ada dilema ya, Dek. Bagaimana Allah mempertemukan kedua sifatnya ini, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, adik-adik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui ucapan syukur kita, adik-adik. Ucapan syukur kita bisa berupa dengan baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, rajin ke gereja, dan perbuatan yang lainnya, perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu adik-adik, yuk di hari Jumat Agung ini kita melakukan perenungan untuk diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Selamat hari Jumat Agung untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kak Yola, Ya Kak tadi Tia. Kak Yola lihat gak dramanya? Udah lihat Kak. Itu tapi mau penjelasan dari Kak Tia lagi dong. Boleh nggak sih Kak? Itu maksudnya gimana Kak? Iya, adik-adik yang di rumah, tahu nggak kenapa di dalam cerita tadi kalau sahabat anak raja yang salah, tapi anak raja yang dihukum. Nah, Kak Yola tahu nggak maknanya? Kurang tahu Kak, maknanya apa ya Kak ya? Nah, adik-adik yang di rumah, Allah itu sifatnya adil dan kasih. Oh, Kasih gitu. harus tidak menghukum, tapi adil harus menghukum. Bagaimana keduanya itu bisa disatukan? Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Sebenarnya yang salah itu kita. Dia tidak salah loh Kak Yola. Oh gitu ya Kak ya. Ya, tapi hari ini kita peringati dia yang disalib. Karena apa? Supaya kita diselamatkan. Wah, Tuhan Yesus itu hebat ya. Baik banget ya. Baik sekali. Baik banget. Ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik nih, apa ya ucapan terima kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus? Apa Kak Yola?
Ucapan terima kasih Kak Yola apa ya? Kalau Kak Yola sih biasanya ya ikut ibadah, berdoa, bernyanyi. Seperti itu Kak. Kalau Kakak? Iya, adik-adik juga rajin ikut sekolah minggu. Walaupun online ya. Itulah ucapan terima kasih kita kepada Yesus. Nah, ibadah akan selesai ya. Nanti Kak Yola akan doa penutup. Yuk Kak Yola. Ya. Kak Yola bisa berdoa? Bisa. Ayo kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kakak Yola. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat drama dan itu adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami selalu. Berkati papa mama kami juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya,